Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adha wa yuqatilukum yuwallukumul adbara thumma la yunsurun. Shadaqallahul adzim. Yang terhormat Profesor Dr. Ahmad Khairuddin, Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, sekaligus Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, Bapak-bapak jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin dan pimpinan cabang Muhammadiyah di lingkungan PDM Banjarmasin, wakil khusus Shahibul Bait dan Shahibul Hajah, pimpinan cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9, Pak Kiai Haji Burhanuddin dan seluruh jajarannya, ibu-ibu Aisyah, juga di lingkungan PDA dan juga PCM, di lingkungan PCA Banjarmasin dan juga PDA Banjarmasin, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, para pimpinan amal usaha, dan singkatnya seluruh hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah, pada pagi hari ini kita sekalian dapat bersama-sama bersilaturahim, bermuajahah dan bermuqabalah dalam rangka menyambut pelaksanaan Muscab Muhammadiyah dan Aisyah Banjarmasin 9. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita dalam keadaan iman, Islam, dan sehat walafiat. Kita memohon kepada Allah semoga pertemuan kita ini, haflah kita ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, saya menyampaikan terima kasih pada Pak Ketua Cabang, khususnya Pak Dr. Mungin, yang mengenal saya seperti headhunter begitu. Sudah berapa bulan beliau kontak saya untuk bisa ke sini, akhirnya sampai juga. Pak Dr. Mungkin tadi saya komentar, kepala SMK yang doktor, insya Allah doktornya asli, bukan mondok di kantor. Bukan pula dokter yang honoris causa. Bedanya dokter honoris causa sama dokter yang tidak honoris causa itu pada honornya. Kalau dokter honoris causa tidak dapat honor. Kalau dokter yang tidak honoris causa dapat honor. Dokter rutin, mungkin saya ini dokternya dapat honor karena untuk jadi dokter harus mondok di kantor.
ini bercanda saja. Saya merasa sangat berbahagia bisa hadir di acara ini. Muscap yang tadi disampaikan Profesor Khairuddin, sahabat saya, langsung sambutannya PWM dan pengajiannya PP. Dan pertanyaan saya tadi terjawab ketika sambil transit saya tanya kenapa di Banjarmasin ini cabangnya pakai nomor urut, tidak menyebutkan nama dari tempat di mana cabang itu berada. Saya dalam hati bercanda banyak ada hubungannya dengan partai politik atau bagaimana pada nomor urutnya. Tapi dijawab oleh Profesor Khairuddin, ternyata di Banjarmasin ini kecamatannya hanya ada 5, tapi cabangnya ada 13. Ini berarti ada banyak kecamatan yang cabangnya lebih dari 1. Ini luar biasa. Saya kira boleh tepuk tangan di masjid ini. Nanti kalau nggak boleh saya tanya Panji Gumilang. Saya memang merasa bahwa Banjarmasin ini adalah salah satu dari backbone atau tulang punggung dari PWM dan PWA Kalimantan Selatan. Dan banyak amal usaha yang menjadi unggulan di PCM dan juga di PDA atau PCA di Banjarmasin ini yang juga memiliki kualitas yang kelasnya sudah nasional. Saya ingin menyambung yang disampaikan oleh Profesor Khairuddin tadi tentang kekuatan Muhammadiyah. Memang ada sebagian kalangan yang mengkritik ketika Muhammadiyah yang awalnya itu para pendirinya adalah para saudagar dan kemudian menjadi para pegawai, atau bahkan mungkin sebenarnya juga di beberapa tempat banyak juga yang para petani dan nelayan. Itu mungkin hanya bagian dari gambaran demografis Muhammadiyah dari masa ke masa. Ada yang mengkritik Muhammadiyah itu sekarang terlalu banyak pegawainya. Tapi saya melihat sekarang ini pegawai Muhammadiyah itu kurang, apalagi yang pegawai negeri. Tapi kita tidak perlu risau dengan itu, karena apapun profesi kita, insya Allah itu adalah profesi yang menjadi salah satu pintu rezeki dan pintu ma'isyah yang halalan thayyibah. Kalau kita memang merujuk kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan itu, saya sering mengatakan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu PNS yang berbisnis. Kenapa saya sebut PNS? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah abdi dalem santri. Beliau itu abdi dalem di Keraton Yogyakarta. Dan beliau itu termasuk Ketip Amin. Ketip Amin itu adalah sebuah jabatan keagamaan, kira-kira kalau sekarang seperti Dimas Islam atau mungkin penakis, kira-kira begitu. Yang di antara tugasnya adalah memberikan khutbah, pengajian-pengajian, imam sholat, dan memimpin berbagai kegiatan agama di Keraton Yogyakarta. Yang beliau itu kalau kira-kira sekarang itu ya PNS. Dan beliau itu karena posisinya sebagai Ketip Amin itu punya gelar Raden Ngabei Ahmad Dahlan. Itu jarang disebut itu gelarnya itu. Dan beliau itu kan secara silsilah itu kan sampai kepada Nabi Muhammad, sehingga bisa disebut Habib Ahmad Dahlan, kira-kira begitu. Tapi di Muhammadiyah yang begitu-begitu kan tidak banyak dimunculkan. Karena orang itu menjadi mulia bukan karena jabatannya, menjadi mulia bukan karena, mohon maaf, nasabnya,
tetapi menjadi mulia karena iman dan takwa. Tapi beliau juga seorang pedagang batik yang terkenal. Sehingga kalau saya sedikit melakukan kajian sejarah di Jawa khususnya, daerah-daerah di Pulau Jawa yang di situ ada stasiun kereta apinya, itu rata-rata Muhammadiyahnya itu maju. Karena Kiai Ahmad Dahlan ini kalau berdakwah itu kan sambil membawa dagangan, bawa batik, dan kemudian singgah di stasiun-stasiun kereta api sambil berdakwah dan sambil berdagang. Nah, saya nggak tahu sekarang masih ada apa tidak himpunan Muhammadiyah yang kalau ke daerah sambil bawa dagangan. Mungkin dikritik, ini kayaknya kurang kerjaan ini. Tapi begitulah perjuangan Kiai Ahmad Dahlan itu. Dan kita mencoba melihat di dalam sejarah tokoh-tokoh yang kemudian tampil memimpin Muhammadiyah dan tampil memimpin Indonesia itu kan juga karena mengikuti pengajian Kiai Ahmad Dahlan yang beliau itu berkunjung ke daerah-daerah, bertablik ke daerah-daerah. Kalau saya baca tulisannya Profesor Kunto Wijoyo, Kiai Ahmad Dahlan sebagai seorang ulama, seorang kiai yang berkeliling ke daerah-daerah itu menjadi model baru dakwah Islam pada waktu itu. Karena pada umumnya para kiai itu berdakwah dengan misalnya mendirikan pesantren atau memiliki majelis pengajian, majelis ilmu yang justru santrinya yang datang, muridnya yang datang. Sementara Kiai Ahmad Dahlan ini justru beliau yang datang. Sehingga sebenarnya pada waktu itu model dakwah ini pembaharuan. Nah, kalau sekarang kan justru yang banyak keliling itu namanya jamaah tabligh, keliling-keliling itu. Tapi nggak bawa dagangan, bawanya kompor sama alat masak. Sehingga kita membaca misalnya bagaimana Kiai Haji Mas Mansur, seorang tokoh nasional, tokoh politik yang menjadi pahlawan nasional dan ketua PP Muhammadiyah termuda. Kiai Mas Mansur itu jadi ketua PP Muhammadiyah sebelum 40 tahun. Jadi dalam sejarah Muhammadiyah itu saya mencatat hanya ada 4 ketua PP yang menjabat di bawah 50 tahun. Kiai Mas Mansur ini sebelum 40 tahun. Itu karena beliau berdialog, bertemu dengan Kiai Ahmad Dahlan di Surabaya dan kemudian berdialog, dan akhirnya dialog itu menjadikan Kiai Mas Mansur ini sangat terpengaruh Kiai Ahmad Dahlan dan kemudian menjadi tokoh Muhammadiyah. Padahal waktu kuliah ke Mesir itu belum Muhammadiyah. Bung Karno itu kan menjadi warga, bahkan sempat menjadi pimpinan Muhammadiyah juga karena tabligh Kiai Ahmad Dahlan. Karena setiap ke Surabaya, Kiai Ahmad Dahlan ini mampir ke rumahnya Bos Cokro Aminoto, Haji Umar Said Cokro Aminoto, seorang tokoh perjuangan, pendiri Syarikat Islam, dan juga seorang ulama yang berjasa besar dalam menghimpun para saudagar-saudagar muslim. Soekarno muda yang waktu itu berusia 15 tahun itu diam-diam itu jatuh cinta dengan cara dakwah Kiai Ahmad Dahlan yang sangat luas wawasannya, sangat dalam ilmu agamanya, dan menarik cara penyampaiannya. Bahkan kemudian dalam beberapa hal Soekarno itu kemudian menyatakan dirinya menjadi anggota Muhammadiyah, bahkan pernah menjadi konsul pendidikan Muhammadiyah ketika beliau dipengasihkan di Bengkulu. Dan yang menarik memang tidak semua dinamikanya lancar. Ada dalam bukunya Yunus Salam itu ketika Kiai Ahmad Dahlan berdakwah di
salah satu tempat namanya Genteng di Banyuwangi, itu kan diancam akan dibunuh. Jika polisi itu datang ke penginapan Kiai Dahlan, menyampaikan kalau besok Kiai Dahlan itu memberi pengajian, nanti akan dibunuh oleh masyarakat, diancam dibunuh. Kiai Dahlan ini kan seorang ulama yang mantiknya, ilmu mantiknya itu kuat, logikanya kuat. Beliau tanya kepada polisi yang mendatangi beliau di penginapan, Pak polisi, isi pengajian itu baik apa tidak? Bisa Pak polisi, ya baik Pak Kiai. Membunuh orang itu baik apa tidak? Ya tidak baik Pak Kiai. Tugas polisi itu apa? Ya supaya orang jangan berbuat jahat. Nah harusnya Bapak larang itu yang mau bunuh saya, jangan saya mau ngaji yang dilarang. Itu polisi dalam Belanda. Nah kalau sekarang masih ada polisi yang begitu, berarti polisi Belanda itu. Tapi poin saya apa? Poin saya Bapak Ibu sekalian, Muhammadiyah ini memang sudah besar, bahkan sangat besar. Bahkan sekarang ini beredar video yang saya dapat kiriman entah siapa yang buat itu, menyebut Muhammadiyah ini tidak hanya paling besar, tapi paling kaya di antara semua ormas yang ada, bahkan lebih kaya dari semua konglomerat di Indonesia, termasuk konglomerat Kalimantan Selatan yang terkenal itu. Ya hitung asetnya berapa gitu. Walaupun sebagian datanya tidak akurat, sebagian datanya masih terlalu sedikit dia sebut, tapi tidak apa-apa lah. Saya kemarin di Jogja mendampingi Pak Ketua Umum menerima Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, bukan sebagai calon presiden. Karena sekarang calonnya belum ada kan, masih bakal calon semua, calonnya kan belum ada. Dalam persiapan pertemuan khusus itu, saya bincang-bincang dengan Pak Syafri Samsudin. Pangkat terakhirnya apa beliau waktu dia? Letkol kalau nggak salah. Legend Samsudin yang pernah jadi Kapolda, Kapolda, apa Pangdam saya. Dan itu beliau cerita putri dari Ibu Aisyah di Sulawesi Selatan. Beliau cerita waktu masih di SD itu bagaimana berpakaian HW. Masih ingat itu cerita-cerita bagaimana beliau itu berpakaian HW dan seterusnya. Kemudian tanya banyak hal mengenai Muhammadiyah. Bagaimana ceritanya bisa punya kampus, yang rumah sakit, punya panti asuhan dan sebagainya. Yang kalau kita lihat, itulah yang menjadi kekuatan Muhammadiyah. Seperti yang disampaikan Prof. Khairuddin tadi. Tetapi yang harus kita pahami bahwa dakwah dan amal usaha Muhammadiyah itu nilai dasar dan semangat dasarnya adalah amal soleh. Nilai dasarnya adalah al-bir dan at-taqwa. Sehingga kalau kita baca bukunya Profesor Ahmad Zainuri, Ideologi Kaum Reformis, itu disertasi beliau di McGill University, beliau menyebutkan di antara nilai dasar semangat yang mendasari Muhammadiyah itu bergerak berdakwah ada 4 nilai, tapi saya nanti menyebut 2 saja. Yang pertama adalah al-bir dan amal soleh. Yang kalau kita baca di dalam Al-Quran, amal soleh itu adalah kunci untuk kita ini menjadi orang yang beruntung dalam kehidupan kita. Di antara surat yang sering diajarkan di Ahmad Dahlan adalah surat Al-Asr, atau kita sering menyebut dengan surat Wal Asri. Itu bisa kita baca di bukunya KRH Hadid murid Kiai Ahmad Dahlan tentang 7 ajaran Kiai Ahmad Dahlan dan 17 kelompok ayat Al-Quran.
Dulu kalau kita sekolah di Muhammadiyah itu kan sebelum pulang itu juga membaca wal asr. Nggak tahu sekarang. Kalau sebelum pulang yang dibaca apa? Wal asri apa kafaratul majlis? Kalau menurut saya lebih bagus membaca wal asri. Di situ kita mendapati keterangan bahwa manusia itu semuanya merugi kecuali mereka yang beriman, beramal soleh, memberi nasihat dengan kesabaran dan kebenaran. Kalau kita baca, ini sering disebut sebagai ayatnya Aisyah, ini buku yang di atas ini, buku Aisyah. Di dalam surat An-Nahl itu kan juga disebutkan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, dan dia beramal soleh itu dengan sepenuh iman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah itu menghidupkan mereka dengan kehidupan yang thayyibah. Itu kata-kata hayat itu bisa berarti kehidupan, tapi menghidupkan nuhyiyannahu itu artinya apa? Orang itu hidupnya akan menjadi mulia, menjadi terhormat kalau dia itu beriman dan beramal soleh. Ini yang menunjukkan bahwa siapapun dia, laki-laki perempuan, kalau dia beriman beramal soleh, hidupnya akan menjadi hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu bisa berarti hayatan hasanah, bisa berarti hayatan sa'adah. Kalau saya baca tafsir Wahbah Juhaili, itu ketika dia menerjemahkan Rabbana atina fid dunya hasanah, dia menjelaskan hasanah itu maknanya adalah as-sa'adah, kebahagiaan. Sebagian menyebut hasanah itu an-najah, kesuksesan, keberhasilan. Jadi kalau orang itu hidupnya mulia, dia harus senantiasa beriman dan beramal soleh. Tapi amal soleh itu, kalau saya baca di dalam beberapa ayat, mungkin ada 4 pengertian. Tapi ini sudah tafsir saya yang ini, supaya agak beda dengan tafsir yang lain. Amal soleh itu memiliki 4 dimensi. Yang pertama adalah solihun niat. Jadi kalau kita itu berbuat baik, niatnya harus solih. Niat yang soleh itu adalah kita melaksanakan semua amal itu karena Allah, limardhatillah, untuk mendapatkan ridha Allah. Dan itulah yang menjadi dasar kenapa amal soleh itu harus dilandasi oleh iman. Karena orang bisa saja berbuat yang soleh, berbuat baik, tapi kalau landasannya tidak iman, maka amal itu menjadi sia-sia. Itulah kenapa dijelaskan kalau orang itu beramal karena riya, karena pamer, karena flexing. Nah, sekarang kan istilahnya flexing ya. Ibu-ibu flexing masih ingat ya Bu ya? Sempat ramai beberapa waktu yang lalu ada seorang istri pejabat yang flexing, tasnya itu harganya 500 juta. Tasnya ibu Asia berapa harganya Bu? 500.000 aja kredit ya Bu. Sama dengan tasnya ibu Asia di tempat lain. Karena kalau di Muhammadiyah itu kan yang penting bukan mewahnya kan, tetapi maknanya. Nah, di antara ciri orang Muhammadiyah itu kan tampilannya sederhana tapi banyak amalnya. Ada orang yang tampilannya glamor, kesohor, tetapi amalnya nol. Tapi sudahlah, kita kembali ke tema utama. Jadi hidup kita ini menjadi berguna, menjadi bermakna, amal kita ini menjadi punya nilai ibadah kalau landasannya adalah iman. Kalau orang itu beramal bukan karena iman, maka amal mereka itu sia-sia.
Kalau orang itu beriman, beramal, tetapi dengan flexing, menyebut-nyebut yang dia sumbangkan itu kan seperti batu yang di atasnya ada debu, kemudian ketika disiram air melintas. Melintas ini Pak Bondan yang tahu artinya. Gak ada bekasnya sama sekali. Karena itu maka dimensi pertama dari amal soleh itu adalah solehunnya. Yang kedua, kaifiyahnya harus soleh. Jadi orang beramal itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan sunnah Rasulullah. Kaifiyah yang soleh dalam pengertian syar'i itu artinya harus mabani, harus berdasarkan kepada tuntunan yang kuat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Orang sholat nggak boleh ngarang-ngarang sholat. Saya pernah baca sebuah berita gitu, ada orang sholat jenazah takbirnya 5 kali. Kemudian ketika selesai seorang jamaah itu nanya, Pak, kenapa takbirnya 5 kali? Bukankah sholat jenazah itu takbirnya 4 kali? Nah, dijawab oleh imamnya itu, bapak-bapak perlu tahu, ini yang meninggal ini koruptor kelas kakak. Jadi saya tambahin takbirnya 5 kali supaya sholat kita diterima. Tapi ini hanya joke saja ya guys. Tapi ini cerita mahasiswa KKN di salah satu tempat yang dia itu memang belum bisa mimpin sholat jenazah. Nah, padahal seharusnya dia mengatakan saja kan, kalau mohon maaf, tapi harusnya memang 4 kelewatan gitu, nggak usah ngeyel gitu. Kalau saya ngeyel kan biasa saja orang. Nabi Muhammad juga pernah lupa kan. Dan kalau kita baca hadis-hadis tentang sujud sahwi, itu kan ada hadis yang menyebutkan Nabi itu kan pernah salah satu sholat yang harus 4 rakaat itu beliau 5 rakaat kan. Sehingga sahabat itu bertanya Nabi, apakah ada wahyu baru? Kok sholat yang biasanya 4 sekarang ini 5? Nabi menjawab, saya kan manusia juga, jadi saya tadi lupa, harusnya 4 keliru 5. Makanya kemudian ada tuntunan untuk sujud sahwi. Jadi jangan mentang-mentang jadi imam terus kemudian ngeyel merasa benar terus, tidak boleh begitu. Gitu kan. Yang repot imam kentut nggak mau diganti ya. Dari sisi ibadah itu maknanya. Dari sisi orang kerja, kajian yang soleh itu maknanya apa? Kita ini harus kerja profesional, kerja yang sungguh-sungguh berdasarkan kompetensi, dan itu yang menjadi ciri Muhammadiyah. Yang ketiga, amal soleh itu adalah amal yang maslahah, amal yang bermanfaat, yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengamalkan dan bagi orang lain yang tidak mengamalkan. Sehingga amal soleh itu adalah amal yang membuat orang itu terselamatkan dalam kehidupannya. Orang itu menjadi lebih baik keadaannya dari yang kita lakukan. Dan itu amal yang luar biasa. Di Quran disebutkan mayyasfa syafa'atan hasanah yakul lahu nasibun minha wa man yasfa syafa'atan sayyi'ah yakul lahu kiflun minha. Jadi di Quran itu jelaskan ada orang yang hidupnya itu memberi manfaat kepada orang lain, syafa'atan hasanah. Kalau orang memberikan manfaat kepada orang lain, pertolongan kepada orang lain, maka yakul lahu nasibun minha. Dia mendapatkan bagian dari perbuatan baik yang dilakukan oleh orang yang diajak oleh dia berbuat baik, atau orang yang melakukan kebaikan karena kita menolong dia berbuat baik. Sebaliknya, kalau orang itu memberi pertolongan untuk orang itu berbuat yang jahat, berbuat yang sayyi'ah, berbuat yang mafsadat, menimbulkan kerusakan, yang lahu kiflun minha, maka dia juga mendapat bagian dosa dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang yang kita bantu dia berbuat dosa. Karena itu maka amal soleh itu adalah amal yang maslahat, amal yang manfaat,
Dan orang yang hidupnya bermanfaat itulah orang yang terbaik menurut Rasulullah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Tapi masih kurang satu lagi. Yang keempat adalah amal soleh itu harus ada islahnya, harus ada peningkatannya, harus ada inovasinya, harus ada perbaikannya. Karena kalau tidak ada peningkatan, maka kita mungkin akan menjadi kelompok umat yang begitu-begitu saja. Sekarang orang bicara tentang disrupsi. Di mana-mana kita mendengar kata disrupsi ya. Yang disrupsi itu kan ditandai oleh 4 hal yang orang sering menyebut dengan VUCA. VUCA itu singkatan dari volatility. Volatile itu artinya sesuatu yang goyah, goncang, yang tidak pasti. Volatile itu di bawahnya turbulensi. Kalau Bapak naik pesawat, kemudian pesawatnya itu goncang, itu kan namanya turbulensi. Kalau tenang itu namanya taxi. Namanya jadi kalau naik taxi itu kan tenang. Tenang mobilnya, tidak tenang kantongnya. Kalau taksi itu makin jauh itu kan kita waduh ini berapa ini harganya. Karena kita ada di situasi yang orang itu goncang, orang kadang-kadang nggak tahu, nggak pasti apa yang bakal terjadi. Tiba-tiba kita tuh semuanya kaget oleh namanya COVID-19, nggak kita bayangkan. Yang kedua apa? Uncertainty, nggak pasti. Apalagi Indonesia sekarang ini kan nggak pasti. Orang bilang Indonesia ini baik-baik saja, tapi banyak orang yang bilang tidak baik-baik saja. Saya termasuk setuju yang Indonesia sekarang ini tidak baik-baik saja. Kalau kita tidak hati-hati, kita bisa punya masalah yang luar biasa. Belanda itu sekarang baru mengakui bahwa Indonesia itu merdeka tahun 45 tanggal 17 Agustus. Sebelumnya dia nggak ngakui itu. Belanda itu baru mengakui kalau dia jajah Indonesia. Sebelumnya dia mengaku tidak jajah, tetapi mensejahterakan orang Indonesia. Jadi saya kalau ke Belanda itu kadang-kadang saya itu ya campur aduk lah perasaannya, campur kagum, campur jengkel. Kagumnya itu Belanda itu kan negara yang secara topografi itu kan di bawah permukaan laut. Sehingga Belanda itu jangankan ada hujan, gerimis pun itu banjir. Tapi dia hebat kan? Dia tidak pernah banjir. Banjarmasin banjir gak? Saya kira tidak ada satu kota pun di Indonesia yang agak banjir. Nah, tapi dia itu tidak kebanjiran. Karena apa? Dia mampu membangun dam di mana-mana. Makanya banyak kota di Belanda itu kan belakangnya kan dam. Amsterdam, Volendam, Rotterdam itu betul-betul dam. Nah, seorang kawan saya itu membuat sebuah ungkapan menarik. Ungkapan dia begini: di dunia ini itu ada 2 keajaiban. Pertama, keajaiban itu ada di Cina. Kawan saya ini bilang, dulu semua yang ada di dunia ini kan ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kalau ada sesuatu yang tidak ciptaan Tuhan, itu adalah buatan Cina. Lihat Bapak Ibu, semuanya kan apa-apa buatan Cina. Nah, semua negara itu juga Tuhan ciptakan kecuali Belanda. Karena Belanda itu yang menciptakan negaranya sendiri, sehingga dia itu menguruk untuk membangun negara Belanda itu duitnya dari kita. Itu yang saya jengkel. Saya kagumnya karena dia punya teknologi yang tinggi ya, sehingga bangunan-bangunan di Indonesia yang bagus-bagus, khususnya di Jawa, yang buatan Belanda itu kan awet-awet. Yang buatan setelah Indonesia merdeka itu belum ada setahun sudah entah kemana. Karena kata Cak Nun, harusnya aspalnya itu 5 cm dibikin 3 cm. Jadi orang Indonesia itu di atasnya omnivora. Aspal pun dimakan juga.
jembatan terutama anggap ya, karena harusnya besinya itu misalnya berapa inci gitu, nah dikurangi harusnya 20 inci dibikin 18. Itu kan pengaruhnya luar biasa terhadap kekuatan konstruksi. Oh, jadi sampai sini tadi hubungannya apa ya? Hubungannya apa tadi Kak? Disrupsi itu. Nah, sehingga waktu saya ke Belanda itu, saya kan sempat acara internasional konferensi di Belanda, saya bareng orang Turki. Kemudian dalam Jumat, saya menyempatkan diri sholat di masjid yang dikelola oleh umat keturunan Turki di Belanda. Itu menarik itu, dari mimbarnya tinggi, jadi banyak anak. Nah, itu makin banyak tinggi. Tapi yang menarik apa? Jadi waktu ke masjid, waktu kita pakai baju biasa begini, properudin. Nah begitu dia mau pakai mimbar, baru dia pakai jubah. Nah perjalanan pulang dari masjid itu, teman Turki itu tanya ke saya, Mufti, kenapa orang Indonesia tidak marah kepada Belanda? Waduh, kaget juga saya dengan pertanyaan, saya nggak siap dengan pertanyaan itu. Udahlah, saya bilang aja, ya kita akan melihat masa depan, tidak melihat masa lalu. Jadi kita untuk apa marah pada Belanda? Marah itu juga nggak berguna. Padahal sesungguhnya kalau kita mau marah juga bisa dengan Belanda mengambil penjajah Indonesia itu. Indonesia bisa nuntut Belanda untuk membantu Indonesia supaya lebih sejahtera. Nah, cuma nggak tahu Pak Jokowi nggak minta itu, saya nggak tahu. Yang ketiga itu complexity, semuanya kan kompleks. Nah, yang berikutnya yang keempat itu ambiguity. Banyak hal yang itu ambigu, bertentangan satu dengan yang lain. Kita beragama di era sekarang itu kan makin bingung juga kan. Macam-macam orang beragama itu macam-macam. Karena itu maka amal soleh yang keempat itu dimensinya adalah Islam pembaharuan. Karena kalau kita tidak bermutu, tidak berkualitas, maka kita itu akan tergilas. Muhammadiyah ini kalau tidak berkualitas itu akan tergilas. Kalau tidak berkualitas akan amblas Muhammadiyah itu. Sehingga kunci kita itu bisa bertahan adalah kualitas. Dan itu yang ditekankan dalam muktamar, ya, kita harus menjadi kelompok yang berkualitas. Maka tagline pasca muktamar Surakarta itu adalah Muhammadiyah dan segala amal usahanya harus unggul berkemajuan. Sekarang sudah jam 11:10 Pak Ketua. Mau dihentikan apa lanjut? Ya, kalau dihentikan terlalu jauh-jauh dari Jakarta kok ngomongnya sebentar. Dilanjut ya Bu, ya. Itu yang menjadi kuncinya, sehingga dengan amal soleh itu orang Muhammadiyah hadir senantiasa memberikan manfaat. Yang amal soleh itu oleh Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha. Jadi amal usaha itu ruhnya, akarnya adalah amal soleh. Kalau Muhammadiyah ingin berbuat lebih banyak, ingin berbuat lebih baik, dan ingin berbuat yang bisa tulad zaman, bisa sepanjang masa. Kalau sendiri-sendiri itu bisa mati, mengiringi kematian tokohnya. Tetapi kalau bersama-sama, insya Allah tetap itu berjalan, bahkan lebih baik lagi, walaupun para pendirinya sudah meninggal. Itu kenapa Muhammadiyah itu banyak sekali tanah wakaf. Dan di video yang beredar itu ada disebutkan tanahnya Muhammadiyah itu luasnya 4 kali Pulau Bali. Bapak itu sudah pernah ke Bali belum? Sudah ya? Nah, itu kata video itu, dan mungkin saja. Nah, kepada beberapa orang yang wakaf kepada Muhammadiyah itu saya tanya, jawabannya hampir semuanya sama. Kalau saya wakaf kepada seseorang, walaupun seseorang itu orang yang alim, saya tidak mantep wakaf di situ. Karena apa? Kalau beliau itu nanti meninggal dunia, belum tentu
wakaf saya itu akan ada yang melanjutkan, sehingga wakaf saya ini menjadi sia-sia. Dan sangat mudah kita tunjukkan ya. Ada seorang ulama besar yang punya lembaga agama yang besar, tetapi milik pribadi, nafsi-nafsi. Begitu beliau menghembuskan nafas yang terakhir, yang ditinggalkan juga bermasalah. Disinilah kemudian Muhammadiyah itu mendirikan amal usaha. Amal soleh itu mari dikelola bersama-sama dengan manajemen yang baik, dengan profesional, sehingga amal itu senantiasa menjadi amal yang mengalir pahalanya kepada kita yang sudah beramal di situ, karena terus berkesinambungan, sustainable, berlangsung terus-menerus. Tapi kuncinya adalah 4 tadi. Karena itu maka kita punya sekolah, kita punya rumah sakit, kita punya panti asuhan. Itu kalau menurut saya, amal usaha itu punya 4 aspek amal soleh. Ini saya sempat nanti 16 tema saya ini, jadi 12. Yang pertama apa? Amal usaha itu adalah aktualisasi dari amal soleh. Amal soleh itu diaktualkan. Diaktualkan itu artinya apa ya Bapak Ibu? Menjadi terlihat, menjadi aktual, menjadi terlihat. Menjadi aktual itu artinya menjadi sesuai. Aktual itu kan artinya kekinian. Yang kedua, amal usaha itu merupakan bentuk dari pelembagaan amal soleh. Amal soleh yang dilembagakan artinya dikelola dengan manajemen yang profesional. Ada strukturnya, ada sistem organisasinya, yang itu membuat amal soleh itu menjadi bertahan. Yang bilang utama itu kan saya ditanya waktu itu kan Mas Mufti siapa ketua umum PP Muhammadiyah. Saya jawab bagi Muhammadiyah ketua umumnya siapa saja yang sudah masuk dalam 39 itu berpotensi menjadi ketua umum, termasuk Profesor Khairuddin. Saya jawab, kenapa seperti itu? Karena Muhammadiyah itu tergantung pada sistem, bukan tergantung pada sinten. Sehingga siapapun yang jadi ketua umum, alhamdulillah Muhammadiyah itu bisa terus berkembang. Sistem bukan sinten. SOP bukan SOPO. SOP bukan SOPO. Jadi sistem bukan siapa, prosedur bukan maunya orang per orang. Sehingga di Muhammadiyah itu strukturnya rapi, tertib, semua ada aturannya. Mohon maaf bapak-bapak bukan berarti menjelekkan yang lain. Coba bandingkan ormas lain. Ada nggak yang aturan organisasinya setertib Muhammadiyah? Ya banyak yang kemudian belajar ke Muhammadiyah. Rahasianya apa sih? Termasuk ketika kami bertemu dengan PBNU, itu ketua umum PBNU Gus Yahya itu, kami ingin belajar bagaimana mengelola organisasi seperti yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Itu yang kedua, pelembagaan amal soleh. Nah yang ketiga adalah konkretisasi amal soleh. Amal solehnya itu konkret. Amal solehnya konkret. Karena seringkali kita melihat amal soleh itu kan verbal kan. Anak yang soleh itu seperti apa? Gambarannya seperti apa itu kan nggak tahu kita. Tetapi kalau konkretisasi itu bisa terlihat. Kalau ada sekolah kok tidak maju, itulah kualitas amal solehnya yang mengelola itu. Kalau ada rumah sakit kok sakit seperti pasiennya, nah, berarti amal solehnya seperti itu. Tetapi yang lebih penting dari itu apa? Muhammadiyah mengkonkretkan ayat Al-Quran. Ketika Al-Quran itu menjelaskan kepada kita bahwa orang yang beriman dan berilmu itu derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya,
Orang menjadi mulia karena iman dan ilmunya. Kita dirikan sekolah sebagai pengamalan dari ayat ini. Ketika Quran memerintahkan kita untuk membaca dan belajar, kita wujudkan dengan cara kita membuat sekolah. Ketika Quran menjelaskan wa idza maritu fa huwa yashfin, kita wujudkan dalam bentuk mendirikan rumah sakit. Itu namanya konkretisasi amal soleh. Tetapi ada yang keempat yang juga menjadi kunci adalah objektifikasi amal soleh. Objektifikasi itu artinya apa? Amal soleh kita ini terbuka bagi siapa saja. Kalau kita buat sekolah, Bapak Ibu, itu bagi siapa sekolah itu? Sekolah Muhammadiyah itu kan tidak hanya untuk orang Muhammadiyah. Malah kadang-kadang malah yang Muhammadiyah tidak mau menyekolahkan di Muhammadiyah dengan berbagai alasan masing-masing. Sebagian alasannya masuk akal, sebagian alasannya akal-akalan saja. Kalau Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, apa yang berubah hanya orang Islam saja? Tidak. Karena itu maka dengan objektifikasi amal soleh itu artinya apa? Amal soleh itu kita buka untuk semuanya. Tapi ada makna kedua dari objektifikasi adalah kita punya keunggulan, punya kualitas yang karena itu walaupun mereka tidak warga Muhammadiyah, walaupun mereka juga bukan orang Islam, tapi mengakui rumah sakit Muhammadiyah itu hebat, Universitas Muhammadiyah itu hebat, sekolah Muhammadiyah itu hebat, masjid Muhammadiyah itu hebat. Apalagi yang hebat-hebat di Muhammadiyah. Karena apa? Bermutu, berkualitas. Sehingga orang kemudian walaupun tidak Muhammadiyah, afwajan berbondong-bondong, yadkhuluna ilal Muhammadiyah, yadkhuluna fil Muhammadiyah. Nah, itulah amal usaha itu. Dan jumlahnya sangat banyak. Tapi jumlah yang banyak itu memang harus kita tingkatkan menjadi yang unggul dan berkemajuan. Unggul itu maknanya di atas rata-rata, above average. Jadi kalau kira-kira ada garis datar, maka yang nonjol itulah yang unggul. Berkemajuan itu artinya leading, berada di depan. Jadi kalau kita sholat, yang berkemajuan itu yang di depan itulah yang imamnya. Maka kita harus menjadi organisasi yang punya inovasi, ada tasdid, ada pembaruan, sehingga kita memimpin yang lain. Nah, nilai dasar yang berikutnya menurut buku Pak Zainuri itu adalah fastabiqul khairat. Itu yang menjadi ikhtitam pidato-pidato di pemuda Muhammadiyah dan sebagian ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Muhammadiyah kan fastabiqul khairat. Kalau ikatan mahasiswa Muhammadiyah Islahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Kenapa ini menjadi nilai dasar dalam perjuangan Muhammadiyah? Fastabiqul khairat itu, mohon maaf saya terjemahkan dengan berlomba-lomba menjadi yang terbaik, tidak hanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kata khair di dalam bahasa Arab itu kan punya makna takdir ya Pak Khairuddin, punya makna superlatif. Sehingga untuk khairul ummah, Ali Imran 110 yang saya baca di Muqaddimah tadi itu kan diterjemahkan, jadilah kamu umat yang terbaik. Sehingga fastabiqul khairat itu harus kita tafsir ulang dalam pengertian berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Nah, untuk menjadi yang terbaik kita harus melaksanakan 4 hal. Ini yang terakhir dari 4 tadi. Yang pertama apa? Untuk menjadi yang terbaik kita harus berbuat baik. Karena ada orang yang dia ingin menjadi yang terbaik tapi berbuatnya malah tidak baik. Pengen dianggap baik, caranya apa? Nulis buku putih supaya dianggap baik. Sehingga Islam mengajarkan kita untuk menjadi yang terbaik, kita harus senantiasa berbuat baik, harus senantiasa tadi beramal soleh. Yang kedua, berbuat baik kita itu harus banyak. Aktsaru amala. Sehingga amal soleh, Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan dengan menggunakan pendekatan bahasa, itu hampir seluruhnya disebutkan dalam bentuk jamak.
Saya hanya menemukan satu ayat yang amal soleh itu bentuknya mufrad ketika Allah menghibur dan menjelaskan Nabi Nuh yang anaknya tidak mau ikut beliau. Dan Quran mengatakan innahu amalun ghairu sholih. Itu satu-satunya amal soleh yang bentuknya mufrad. Yang lainnya itu amanu wa amilus sholihat, bentuknya jamak taksir. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan itu bentuknya banyak, jenisnya banyak, dan kita harus banyak berbuat baik. Pintu-pintu berbuat baik itu sangat banyak. Tidak hanya sholat, tidak hanya zakat, tidak hanya puasa. Menyingkirkan duri dari jalan, itu sedekah, itu berbuat baik. Membuat saudara kita bahagia dengan kita tersenyum, itu berbuat baik. Memberi makan orang miskin itu berbuat baik, dan berbagai macam kebaikan. Kemudian yang ketiga, tidak sekedar banyak, tetapi harus ihsan, harus ahsanu amalan. Karena kalau hanya banyak saja tapi tidak unggul, maka dia akan tinggal sejarah. Di beberapa tempat saya harus mengatakan banyak amal usaha Muhammadiyah yang sekarang tinggal sejarah. Gedungnya masih ada, muridnya entah kemana. Gedungnya masih bertengger, isinya entah punya siapa. Tapi itu belum cukup untuk membuat kita unggul. Kata kuncinya, kita harus menjadi yang terdepan. Sehingga Quran menggunakan lafaz istabaqo, yang artinya apa? Sabaqo saja itu mendahului. Istabaqo itu artinya melesat jauh mendahului yang lain. Dan inilah yang menjadi kunci Muhammadiyah itu maju. Tapi kita bisa mencapai itu semua. Pertama kuncinya, kita memang harus senantiasa ikhlas di dalam kita ini bermuhammadiyah. Bermuhammadiyah itu tidak untuk mencari kedudukan, tidak untuk mencari jabatan, tidak untuk mendapatkan kekayaan. Satu saat saya di istana mau ketemu presiden, Mbak. Seorang pimpinan ormas itu tanya ke saya, Mas Mukti, nanti sikapnya Muhammadiyah bagaimana? Terus saya jawab, sikap Muhammadiyah nanti begini Pak. Ini ceritanya Muhammadiyah ditanya soal ibu kota negara, IKN. Nggak tahu nanti betul-betul jadi apa enggak, nggak tahu saya. Allah alam bisawab. Tapi kalau setahun sepertinya nggak jadi. Kalau setahun sepertinya nggak jadi. Kecuali ada keajaiban. Terus begitu dia kemudian komentar, kalau begitu sama dengan kami. Nah beliau bertanda ke saya, kita ini memimpin ormas itu kan, pertama tujuan kita ini kan ibadah. Yang kedua kita ini melaksanakan amanah. Yang ketiga mudah-mudahan dapat ghanimah. Gak boleh di Muhammadiyah kita bermuhammadiyah ini untuk mencari ghanimah, gak boleh. Harus ikhlas semuanya kita tunaikan. Dan ini yang menjadi kekuatan Muhammadiyah. Yang kedua, kuncinya apa? Kuncinya adalah wihdah, persatuan, jamaah, kerukunan. Ini penting. Kalau tidak solid, sulit kita tak berkembang. Dan kekuatan Muhammad itu justru pada soliditasnya itu. Walaupun sekarang ada gejala di mana warga Muhammadiyah ini untuk solid itu sulit sekarang. Ada masalah dikit-dikit itu sampai ke PP masalahnya. Ada masalah itu harus kita selesaikan secara musyawarah. Sehingga kunci kita bisa bertahan dengan semuanya, harus kita itu bersatu, harus kita itu rukun. Yang ketiga kuncinya, Muhammadiyah itu harus luas
dan luwes. Ini saya pinjam dari Pak Malik Badar. Kalau dalam kepribadian Muhammadiyah itu disebutkan Muhammadiyah itu harus memperbanyak kawan dan mengurangi lawan. Sehingga orang Muhammadiyah itu dalam bergaul, dalam bermasyarakat harus luwes, bergaul dengan siapa saja, jangan eksklusif, jangan ekstrim. Orang Muhammadiyah itu harus berada di mana-mana, menebarkan kerahmatan, mendatangkan kemaslahatan dengan keteladanan yang dimiliki. Sehingga menjadi guru, dia guru yang teladan. Menjadi dosen, dia dosen yang teladan. Menjadi pegawai, dia pegawai yang teladan. Menjadi pedagang, dia pedagang yang teladan. Yang itu bagian dari kita Muhammadiyah harus luas. Yang berikutnya harus luas. Jangan terlalu kaku. Karena kalau kaku mudah patah. Waktu saya ke Stuttgart, ke Jerman, dan ada Pak Mardin ke Jerman, Pak, ke tempat di mana di situ ada vokasi, Pak Mardin. Itu saya dikenalkan dengan teknologi yang orang Jerman menyebutnya dengan teknologi belalai. Teknologi belalai itu, belalai gajah. Yang dia memamerkan bagaimana menciptakan alat yang dengan alat itu orang bisa mengambil objek dimanapun walaupun di sudut yang sangat sulit. Karena umumnya kan kita bentuknya seperti ini, pakai siku-siku begini. Ini kan nggak fleksibel, nggak bisa bergerak kemana-mana kalau ini kan, tergantung dari siku-sikunya. Seperti kita ini kan siku-siku begini kan nggak fleksibel. Filosofinya apa? Kalau kita buat seperti belalai, maka alat itu bisa mengambil objek di mana saja karena nggak ada siku-sikunya. Itulah mengapa gajah itu tidak punya tangan tapi bisa makan. Mulutnya jadi satu dengan belalainya. Dan satu-satunya negara yang vokasinya berhasil itu hanya Jerman saja. Indonesia mau vokasi, bingung dirjennya. Walaupun dirjennya kawan saya juga. Karena bagaimana vokasi itu hanya bisa berjalan kalau industri dengan pendidikan ini jumlahnya seimbang. Ini antara pendidikan dengan industrinya nggak seimbang. Dulu kan slogannya SMK ya Pak, mungkin itu kan SMK bisa. Setelah kebanyakan, akhirnya orang mulai kritik, bisa apa? SMK otomotif mau praktek di bengkel, sama bengkelnya hanya disuruh buka baut-baut saja. Atau bongkar mesin, karena kalau bongkar mesin, dia bisa bongkar tapi nggak terima pasang. Padahal harusnya bongkar dan pasang. Bongkarnya bisa, masanya nggak bisa kan apa? Di SMK-nya nggak ada labnya, gurunya nggak profesional. Tapi sudahlah itu urusannya yang jadi dirjen vokasi ya. Tapi yang SMK-nya Pak mungkin insya Allah lah ya bisa bongkar dan bisa pasang kan, insya Allah. Jadi kuncinya apa? Kuncinya kita ini memang harus luwes, harus luwes. Nah, luwes itu kan contoh bagaimana kita mengambil keputusan itu dengan moderat. Kalau tadi sebutkan khairul umuri awsatuha. Misalnya nih Pak, kita memang ada aturan. Mohon maaf ini contoh. Masa jabatan rektor itu 2 periode. Itu aturan dasarnya begitu. Tapi ada klausul dalam keadaan tertentu untuk kemaslahatan pimpinan pusat Muhammadiyah dapat mengambil keputusan tersendiri. Kadang-kadang di Muhammadiyah itu banyak Pak, kalau yang amal usahanya berhasil itu mulai ngintip masa jabatannya. Kalau Pak mungkin sudah 2 periode, ini aturannya tidak boleh. Jika sudah mulai kasar sukara besar amal usahanya. Tapi kalau ada amal usaha yang tidak ada besarnya, ada mau ganti itu untung. Misalnya ada yang kayak begitu. Itu sampai 10 periode nggak ada yang mengganti karena apa? Nggak ada apa-apanya katanya. Itu katanya majelis air mata, bukan mata air gitu. Tapi kadang-kadang PP dikritik. PP ini nggak konsisten katanya. Giliran itu diberlakukan untuk amal usaha yang besar, PP dikritik.
Tetapi giliran itu untuk amal usaha yang mohon maaf layak mutu walayahya itu gak ada yang kritik PP. Pimpinan persyarikatan itu prinsipnya 2 kali. Tapi pada saat tertentu boleh untuk kemaslahatan itu nanti misalnya mohon maaf ini bukan berarti kampanye ya. Salah satu cabang tertentu ketuanya sudah 2 kali. Tapi yang ganti belum ada. PDM atau PBM bisa mengambil sikap tersendiri untuk kemaslahatan. Ini menjelang pemilu ini. Menjelang pemilu kan mulai ramai ini, calon-calon dan sebagainya itu kan. PP juga sering dikritik. Ini gara-gara PP ini calon-calon Muhammad itu rontok. Karena ada SKPP tahun 2007 yang menyebutkan kalau ada pimpinan di persyarikatan, pimpinan di amal usaha atau pegawai di amal usaha yang menjadi calon, dia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Itu kan tahun 2007 kan begitu. Tapi setelah kita lihat perjalanan politiknya sekarang ini, sepertinya itu perlu dirubah SKPP itu. Hari Rabu yang lalu Pleno PP sudah membahas SK itu harus dirubah dan dibuat yang lebih moderat, yang lebih luas. Nah, memang belum diputuskan, tetapi saya punya pemikiran kalau nanti rapat lagi saya akan usul tidak usah mundur, cukup non-aktif saja. Jadi misalnya ini ada ketua PDM nyalon, maka dia tidak usah mundur, non-aktif saja. Karena apa? Kita kan kolektif kolegial. Nah, nanti kalau sudah jadi, terserah dia mau tetap kembali ke pimpinannya atau terus saja lanjut sebagai anggota dewan. Itu antum alamu murid penjagung. Kenapa dibuat non-aktif? Supaya dia serius dalam berkampanye. Jangan sedang kampanye tiba-tiba ditinggal rapat. Jangan waktunya rapat ditinggal kampanye gitu. Kalau orang kaku melihat ini tidak konsisten, tapi kalau kita lihat tadi maslahat dan memberikan ruang yang memang luas untuk kader ini bisa istilahnya berdiaspora kemana-mana, kenapa tidak? Malah kalau perlu menurut saya, kalau memang dia itu kader hebat dan kira-kira jadi, diongkosi saja itu. Wah, ini kayaknya yang berminat banyak ini. Nah, ngongkosinya dari mana saya nggak tahu. Apa bisa dibiayai dari zakat, apa enggak saya nggak tahu. Kalau ada calon dibiayai zakat itu maksudnya asnafnya apa? Sabilillah apa goreng gitu. Tapi terus urusannya ahli tafsir lah, saya tidak ahli tafsir. Jadi Muhammad itu harus luas dan luas. Orang Muhammad harus berbaur dengan siapa saja, berkawan dengan siapa saja. Tapi di mana saja dia berada, dia menjadi teladan dan dia berdakwah. Nah, yang terakhir kuncinya adalah bagaimana memang kita ini harus senantiasa memperbanyak amal-amal kita. Mohon maaf, sekarang ini kan kita baru kuat di bidang pendidikan, kesehatan, LKSA, itu kita hebat. Ada satu daerah di Jawa Tengah itu Pak, satu PDM, rumah sakitnya 5. Sementara Pemdanya hanya punya 1, Bapak dia punya 5. Di kampung saya di Kudus, Aisyah punya 2 rumah sakit. Rumah sakit yang baru diresmikan Pak Hajar itu 9 lantai. Itu menjadi gedung tertinggi sekabupaten. Pemerintah daerahnya cuma punya 1. Saingan kita adalah Katolik. Di situ kita sudah unggul. Tapi masih banyak bidang-bidang yang belum kita garap. Terutama bidang ekonomi. Nah, baru saja Suara Muhammadiyah itu harus membuka hotel SM Tower. Bapak itu sudah pernah nginep belum? Sudah? Belum? Nah, kalau belum nanti nginep tapi bayar ya. Jangan mentang-mentang Muhammadiyah terus gratis juga, bayar juga itu. Kita harus mulai Muhammadiyah ini merambah bidang-bidang dakwah, mengisi ruang-ruang kosong
yang memang belum banyak diisi oleh dakwah umat Islam, dan masih banyak yang memang Muhammadiyah harus mengerjakan itu. Sehingga pada sisi itu kita memang harus sesuai dengan amanat Muktamar Makassar dan diperkuat Muktamar Surakarta. Kita memang harus banyak memperkuat dakwah di bidang ekonomi. Bisa dalam bentuk bisnis yang besar seperti yang dilakukan oleh Suara Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah Malang hotelnya 2 ya Pak. UM Malang itu Pak hotelnya 2. Punya pom bensin, punya rumah sakit. Mudah-mudahan nanti Banjarmasin UM kita tercinta ini juga segera menyusul seperti Malang itu. Filosofinya sudah bagus, kampus di tengah laut. Kampusnya dikelilingi oleh kolam, itu filosofinya bagus dan kampus yang kuning. Nah, amal usaha yang lain itu masih banyak. Sekarang misalnya mohon maaf, kelompok usia senior, penduduk yang usianya di atas 60 tahun itu jumlahnya meningkat. Dan kita belum punya banyak amal usaha untuk para senior citizen. Pak Boran tadi menyebut usianya berapa Pak? 69, masih segar-bugar. Kelompok seperti Pak Boran ini jumlahnya makin banyak. Negara menyebutnya lansia, saya nggak setuju lansia. Karena kalau lansia seakan-akan sudah habis terus diperpanjang waktunya gitu. Lanjut usia gitu kan. Saya nggak setuju. Saya cenderung menggunakan istilah senior citizen. Senior karena usianya itu panjang. Kalau menurut hadis itu kan usia umat Rasulullah itu kan antara 60 sampai 70. Sintin wasab'in. Kalau sekarang kita lihat yang di atas 70 itu banyak sekali dan masih sehat walafiat, tapi belum banyak ditangani oleh Muhammadiyah. Sehingga sekarang MPS itu kan namanya diganti, tidak lagi MPS kan? Karena apa? Ruangnya kita perluas. Sehingga mungkin nanti di cabang ini perlu punya, kalau dulu kita punya banyak pada namanya sekarang LKSA, nanti kita punya namanya apa? Retirement house, rumah untuk para warga negara senior. Nah, kita bikin amal usahanya di situ, pengajian, cerita-cerita, mendongeng. Kalau orang tua itu kan paling suka mendongeng. Dan dongengnya mesti dongeng masa lalu. Jarang yang di atas 70 itu cerita masa depan itu jarang. Tetapi saya melihat ada sebuah fenomena yang menarik. Banyak yang wakaf ke Muhammadiyah itu yang senior citizen itu Pak. Beberapa waktu lalu ada yang wakaf ternyata dekat rumah saya itu. Tanah seluas sekitar 2 hektar. Beliau sudah berusaha 70 sekian. Dan pesannya apa? Kalau saya nanti kembali ke hadirat Allah, saya harus ada amalnya. Dan sekarang banyak senior citizen itu yang hebat-hebat itu, yang sudah selesai bab 1-nya, itu belum banyak kita dampingi. Padahal beliau itu kan justru perlu pendampingan kita, perlu banyak teman di saat masih muda itu kumpul sama semua anaknya, dan ketika semua anaknya berhasil, tinggal berdua saja tinggal. Kalau masih muda panggil yang itu artinya sayang. Kalau sudah seusia Pak Burhan, kalau panggil yang itu artinya apa Pak? Eyang. Kalau masih muda tangannya digandeng itu artinya apa? Sayang. Kalau seusia Pak Burhan, yang supaya Pak Burhan ini kalau digandeng maksudnya apa? Biar tidak jatuh dan begitu kan. Itu salah satu contoh yang Muhammadiyah harus hadir. Makanya di keputusan muktamar itu salah satu isu yang diangkat adalah aging population, di mana kelompok usia senior ini jumlahnya makin banyak, tapi belum banyak kita bina, belum banyak kita berdakwah di situ. Sehingga lembaga dakwah khusus itu kan sekarang kita rubah maknanya menjadi dakwah komunitas, supaya apa? Ada segmentasi dalam kita ini berdakwah. Dakwah untuk petani itu beda dengan dakwah untuk pegawai.
Dakwah untuk pedagang itu beda, dakwah untuk nelayan itu beda. Dan itu semua memang meniscayakan kekuatan Muhammadiyah dan tuntutan bagi Muhammadiyah untuk memperbanyak kadernya di berbagai bidang dan memperluas dakwahnya di berbagai bidang. Saya kira saya harus berhenti sampai di sini karena sudah melewati waktu zuhur. Karena harusnya saya selesai jam ini, jam saya masih jam Jakarta Pak, saya lupa tadi Pak. Sehingga saya merasa ini 12:04, ternyata 1:04. Cuma atas kealpaan saya merubah jamnya itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan muscap nanti berlangsung dengan sukses, berlangsung dengan lancar, dapat menyusun program-program yang terbaik untuk memperkuat, memperluas dan meningkatkan dakwah Muhammadiyah dan Aisyah, khususnya di lingkungan PCM dan PCA Banjarmasin 09. Mohon maaf jika ada kekurangan, kekhilafan dan tutur kata yang tidak berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.